Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bos kartel narkoba sadis dan kejam bernama Alejandro. Ia memasuki sebuah bar untuk mencari seorang pengedar yang diduga telah mencuri barang haram miliknya. Masalahnya Alejandro tidak menemukan pengedar bernama Jensen itu di dalam sana. Namun menurut informasi yang ia dengar, Jensen memiliki seorang pacar yang bekerja di sana, yaitu seorang bartender cantik bernama Lizzie. Can I get you, sweetie? Surprise me. Ice cold, honky ass white boy beer and your tequila, my favorite. Okay, Daddy, you let me know if you need anything else, okay? I'm looking for somebody. Who are you looking for? A white boy named Jensen. Don't ring a bell, but I can go ask around. You know him. I don't think I do. You know him because you've been him. What do you want? Sit down. Alejandro kemudian meminta Lizzie untuk menyampaikan pesan pada pacarnya agar segera menemuinya. Namun mendengar permintaan itu, Lizzie awalnya keberatan. Alih-alih memberitahu keberadaan Jensen, Lizzie justru menyangkal dengan mengatakan bahwa Jensen bukanlah pacarnya. Mereka hanya pernah terlibat hubungan satu malam dan tidak pernah lagi berhubungan sejak saat itu. Namun Alejandro sepertinya tidak peduli. Ia mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuh Lizzie, bahkan juga mengancam keselamatan keluarganya jika ia tetap menolak bekerja sama. I know your address. I know the people you love and care. I know it is very dangerous. Pay attention, Lizzie. It's a switchblade. My thumb is right on the bottom that trips the spring. You think your boy will keep coming back by your place if I open you up and pull your guts inside out? What do you want? You go and tell your friend. That I want back all he stole from me. Huh? Could you do that? Good girl. Find Jensen for me, but don't run and don't hide. Rabbit, you can't get away from me. Di tengah ancaman, Lizzie mengangguk pelan lalu pergi dengan gemetar ketakutan. Sialnya, seorang petugas keamanan yang menyaksikan ancaman itu mencoba turun tangan, namun ia sama sekali tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Dalam hitungan detik, Alejandro menghabisinya secara brutal. Talking to you, Chico. Cerita kemudian berpindah ke sebuah wilayah terpencil di luar kota. Di sanalah kita diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Baudry, seorang mantan agen rahasia yang telah pensiun dan kini menjalani hidup damai bersama putri sematawayangnya bernama Sofia. Mereka tinggal berdua di sebuah kabin kecil jauh di dalam hutan. Terpisah dari hiruk-pikuknya kota, kehidupan mereka tenang, sederhana, dan berjalan dalam keheningan yang nyaris tak terusik oleh siapapun. Berbeda dengan kebanyakan remaja seusianya, Sofia dibesarkan dengan disiplin yang sangat ketat. Semua itu dikarenakan ayahnya yang terlalu protektif. Sofia dilarang bergaul sembarangan dengan orang luar, namun meskipun demikian, Baudry mengalihkan semua itu dengan mengajari putrinya cara menggunakan senjata api dan berburu. Anehnya Sofia merasa nyaman dengan gaya hidup seperti itu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. All right. Lord, thank you for this day and for this food. Amen. Dive in. Tepat di hari itu adalah hari ulang tahun Sofia. Baudry menyiapkan kue dan sebuah hadiah spesial untuk putri sematawayangnya itu. Di saat melihat putrinya masih tidur, Baudry pergi ke kota untuk membeli perlengkapan berburu. Sementara itu di kabin, Sofia terbangun dan membuka kado hadiah ulang tahunnya. Ia sangat senang saat mendapati sebuah pistol semi otomatis, sebuah senjata api yang sudah lama ia inginkan. Setelah menyimpannya di tempat yang aman, Sofia lalu keluar rumah
di mana siang itu ia memutuskan pergi ke sungai untuk memancing. Namun tiba-tiba, ia samar-samar mendengar suara seorang wanita berteriak meminta tolong. Alih-alih bersikap masa bodoh, Sofia yang merasa ada yang tidak beres, segera ia kembali ke rumah untuk memberitahu ayahnya yang kebetulan baru saja pulang. Dag? I found something. Over there. You're safe. I gotta move you. I got you. Okay. All right. Give me the heavy blanket, okay? She needs to go to a hospital. Oh, yeah. Dengan peralatan medis seadanya, Baudry melakukan segala cara untuk menghentikan pendarahan. Yang sialnya ia tidak menyadari bahwa itu adalah awal malapetaka yang nantinya bakalan terjadi. No hospital. Please. Please. We'll see. We'll see. Okay, get the kid above the refrigerator. I'm sorry. I'm sorry. What happened? Oh, she got shot through the back, and it went straight through the front. Can we still take her to the hospital? She practically begged me not to. Think we should? Bullet holes make questions that'll bring the law. Is she gonna live? Takes an awful lot to kill a person. She lost a mess of blood. I've seen worse. Sore harinya setelah merawat luka wanita tersebut yang ternyata bernama Januari, Sofia menyiapkan sop ayam hangat dengan harapan Januari segera cepat sembuh. Ketika malam tiba, Sofia diperingatkan oleh ayahnya agar sebaiknya menjaga jarak dengan Januari. Bukan seuzon atau tidak peduli dengan orang sakit, namun melihat luka tembak yang dialami oleh Januari bukanlah suatu hal yang wajar jika hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa. Pasti ada penyebab di balik kejadian tersebut yang membuat para pelaku marah dan berujung melakukan kekerasan. Dan jika dugaan itu benar, berarti mereka sedang berada dalam masalah besar. Hey, we don't know her, so we don't trust her, okay? Di keesokan paginya, Januari terbangun dan menyadari tangannya diborgol di tempat tidur. Dengan tenang, Sofia pun menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari protokol keamanan yang terpaksa dilakukan oleh ayahnya. Bo told me that if you tried to move, I'd have to shoot you. I'm just kidding. Sementara itu, Baudry kembali ke kota untuk membeli obat-obatan dan pakaian buat Januari. Di sana, ia tak sengaja bertemu teman lamanya, yaitu seorang sheriff bernama Blake, serta diperkenalkan pada partner barunya bernama Davenport. All right, well, how's the kiddo? All right. We'll see you, big man. See ya. Keep your nose clean. Di malam harinya saat Sofia sudah tidur, Baudry menghampiri Januari yang masih terjaga di tempat tidurnya. Di momen itu, Baudry meminta Januari untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ceritanya akan membawa kita ke waktu 2 hari yang lalu. Saat itu sepulang bekerja, Januari menemukan teman sekamarnya yaitu Lizzie sedang disiksa oleh 2 pria bertopeng. Sialnya meskipun dia tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa, Januari juga dipukuli dan disiksa. They were there. This was hurt. It took us. Kedua pria itu lalu menyeret mereka ke sebuah lokasi pinggir sungai. Di sana Lizzie langsung ditembak hingga tewas dan kemudian jasadnya dibuang dan dilempar begitu saja ke dalam sungai. Saat itu Januari sempat melarikan diri, namun ia tertembak di bagian perut, lalu terjatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Tell me about the other girl. Liz. Elizabeth. Saat fajar menyingsing, Baudry menyusuri anak sungai untuk memastikan kebenaran cerita Januari. Dan benar saja, tak lama ia menemukan jasad Lizzie dalam kondisi yang nyaris sudah tak dikenali tersangkut oleh ranting-ranting di tepi sungai. Menyadari bahwa para pembunuh akan tahu Januari masih hidup jika jasad itu ditemukan, Baudry mau tak mau dengan berat hati menghanyutkan kembali jasad tersebut agar tidak ditemukan oleh siapapun termasuk kepolisian setempat. Sesampainya di kabin, Baudry menceritakan temuannya itu kepada putrinya. Dan saat bercerita itulah, Baudry mulai diliputi kecemasan dan kebimbangan, di mana ia ragu apakah harus terus menyembunyikan Januari, atau sebaliknya, menyerahkannya kepada pihak berwenang.
Namun Sofia bersikeras meminta sang ayah agar Januari tetap berada di kabin sampai dia benar-benar pulih. Meskipun awalnya ragu, Baudry pada akhirnya setuju, namun ia sudah memutuskan akan tetap menyerahkan Januari ke pihak berwenang saat ia sudah benar-benar pulih. Get back in the house, tool up and lock all the doors, okay, baby? Yes, sir. Melihat kondisi Januari yang mulai membaik, Baudry dengan berat hati memberitahunya, mengatakan bahwa besok pagi Januari akan dipindahkan ke sebuah klinik milik seorang teman lamanya, di mana semua biaya akan ia tanggung selama Januari berada di sana. Merasa tak punya pilihan untuk menolak, Januari pun mencoba untuk memahami keadaan, dan ia pun menerima keputusan Brody. I'll take you into town tomorrow. Okay. Alejandro, Yeah, baby. it's Irish. They just brought Jensen in. Sementara itu di tempat lain masih di malam yang sama, Alejandro akhirnya berhasil menangkap Jensen. Tanpa ampun, Alejandro dan anak buahnya menghajarnya secara brutal dan membabi buta. Dan di momen inilah terungkap bahwa Jensen sebenarnya adalah seorang polisi korup yang diam-diam bekerja untuk Alejandro menjaga agar operasi kriminalnya tetap berjalan dengan lancar. Namun dalam transaksi terakhir, Jensen berkhianat dan dengan nekat mencuri barang haram milik Alejandro. Dan ketika ia dipaksa untuk memberitahu di mana narkoba tersebut ia sembunyikan, Jensen menolak untuk berbicara. Dan hal itu tentu saja membangkitkan amarah Alejandro si manusia biadab, dan tanpa lagi banyak basa-basi yang menghabisi Jensen saat itu juga. Running from me is like running from God. You hear that? We got your wife. Tell me. Tell me. I'm sorry, bro. I fucked up. I fucked up. No, God. Coward. Di keesokan harinya sesuai rencana, Baudry membawa Januari ke klinik temannya yang berada di luar kota. Namun di tengah perjalanan mereka melihat Sheriff Blake dan petugas kepolisian sedang berada di sebuah lokasi jembatan, di mana di sana sedang berlangsung penyelidikan terkait penemuan jasad Jensen di tepi sungai. They want to stay conspicuous. I'll be right back. Can't resist the smell of bacon. What's going on? Body washed up down the river. Just got the call. Name Jensen. Deputy, 3 years. They tortured him with a drill. Dozen holes and beaten, shot, dropped in the upper river. Namun yang membuat Baudry merasa tidak nyaman adalah ketika polisi juga menerima laporan lain tentang penemuan sesosok jasad di hilir sungai berjenis kelamin wanita yang diidentifikasi sebagai Lizzie. Dan sialnya pihak kepolisian telah melacak latar belakang Lizzie, di mana mereka mengetahui bahwa Lizzie tinggal di apartemen yang sama dengan seorang temannya yaitu Januari. Menurut para tetangga, kedua wanita itu menghilang pada waktu yang bersamaan. Namun yang masih menjadi pertanyaan, kemana sebenarnya Januari dan kenapa hanya jasad Lizzie yang ditemukan? You seen anything weird out there? Nothing. It's all pretty quiet. Saat itu Davenport samar-samar melihat sosok seorang wanita yang berada di dalam mobil Baudry. Dan ketika ditanya, Baudry berusaha tetap tenang dengan mengatakan kalau wanita itu adalah keponakannya yang datang dari luar kota untuk merayakan ulang tahun Sofia. Good luck. Merasa saat ini bukan lagi waktu yang tepat melanjutkan rencana, Baudry memutuskan membawa Januari pulang kembali ke kabin. Dan di momen inilah Januari pada akhirnya jujur bahwa saat malam kejadian, Lizzie sempat melihat wajah salah satu pelaku yang membuka topengnya, di mana pria itu mengatakan akan membunuh Januari dan Lizzie, sebelum akhirnya Januari lah yang pada akhirnya berhasil kabur terbawa hanyut. I'm sorry. Menyadari bahwa para pelaku sudah mengetahui Januari masih hidup, Baudry pun merasa yakin kalau saat ini para pelaku pasti sedang mencari Januari, yaitu satu-satunya saksi kematian Lizzie dan Jensen. Dan benar saja, tepat saat malam menjelang, Baudry kedatangan dua pria asing yang ternyata adalah anak buahnya Alejandro. Entah dari mana mereka mengetahui keberadaan Januari, namun yang pastinya ketika salah satu pria bertanya tentang seorang wanita, Baudry bersikeras bahwa dirinya tidak pernah melihat wanita asing berkeliaran di sekitar kabinnya. I'm sure she'd pop up. Namun siapa sangka, kedua pria itu tidak benar-benar pergi, di mana ternyata mereka masih mengawasi kabin dari kejauhan, dan ketika salah satu dari mereka nekat menyelinap masuk untuk melenyapkan Januari, seorangnya lagi yang menunggu di mobil, justru harus mengalami nasib apes saat Baudry berhasil menciduknya. Dan ketika di dalam rumah, Sofia berhasil melepaskan tembakan ke arah si penculik. Baudry pun refleks melepaskan tembakan, hingga peluru melesat tepat meledakkan kepala si pria yang berada di dalam mobil itu.
It's all right, honey. It's all right. Untuk menghilangkan barang bukti, Baudry membakar jasad kedua penculik, lalu membuang mobil mereka ke sebuah tambang terbengkalai yang dirasa cukup sulit untuk dilacak oleh siapapun. Ketika Baudry kembali ke kabin, Januari tiba-tiba menghampirinya, di mana Januari mengungkapkan permohonan maafnya karena keberadaannya di sana membuat Baudry dan Sofia harus terlibat masalah serius. I wouldn't have done that to you and Tag. Just take me somewhere, anywhere. What I'm about to tell you. Merasa yakin para penjahat akan kembali datang dan kini memburu mereka bertiga, Baudry terpaksa mengajak Sheriff Brake untuk bertemu empat mata. Dan di momen itulah Baudry pada akhirnya jujur pada Sheriff Brake, mengatakan bahwa sosok wanita yang hilang di sungai yaitu Januari selama ini tinggal di kabinnya tanpa mengetahui kalau wanita itu adalah saksi mata kekejian sekelompok kriminal. Dan karena saat ini Baudry merasa yakin kalau Alejandro akan kembali datang bersama anak buahnya, ia memohon agar Brake membantunya, yaitu membawa Januari keluar jauh dari kota. Thanks. Sebelum berpisah, Baudry sempat memberikan sekupok uang untuk bekal Januari memulai hidup barunya. Namun kepergian Januari justru membuat Sofia merasa kehilangan. Matanya tampak berkaca-kaca saat melihat Januari masuk ke dalam mobil. Ia seolah-olah merasa kehilangan sosok yang sudah dianggapnya seperti saudarinya sendiri. Keesokan paginya saat Sofia terbangun dari tidurnya, ia terlihat cemas dan mengungkapkan hal itu pada sang ayah, bahkan tak henti-hentinya bertanya tentang Januari hanya untuk menetralisir kecemasannya itu. Namun kecemasan tak hanya dirasakan oleh Sofia, Baudry ternyata juga merasakan kecemasan yang sama. Saat Baudry mencoba menghubungi ponsel Brake untuk menanyakan keadaan Januari, ponsel Brake ternyata sudah tidak aktif. Merasa ada sesuatu yang janggal, Baudry dan Sofia pada akhirnya memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menemui Brake secara langsung. Di saat Sofia diminta sang ayah untuk menunggu di dalam mobil, Baudry tiba-tiba disambut oleh Davenport yang kebetulan baru selesai apel pagi. I'll try and get in touch with you later. So what is it that you needed, though? Nothing, just talk. Namun bukannya segera memberitahu keberadaan Brake, Davenport justru mengalihkan pembicaraan, bahkan menuduh Brake adalah polisi korup sama seperti mendiang Jensen. Namun sejauh yang Baudry ketahui selama berpuluh-puluh tahun, bahwa Brake adalah polisi jujur yang tidak akan mungkin mengkhianati rencananya demi uang haram. Yeah, I sure do. Hey, Baudry, don't say nothing to nobody about this. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat Baudry dan Sofia sedang tidur, kabin mereka tiba-tiba kedatangan mobil asing. Dan ketika si pengemudi turun dari mobilnya, terungkaplah kebenaran di mana ternyata sosok itu adalah Davenport yang tak apa tujuannya melinap masuk diam-diam sambil menenteng sepucuk pistol. Namun yang pastinya saat dia terus berjalan, saat terbangun dari pingsannya, Davenport menyadari tubuhnya sedang terikat di sebuah kursi di dalam gudang dengan mesin pemotong rumput yang digantung tepat di hadapannya. Baudry kemudian mencercanya dengan berbagai pertanyaan, mengatakan tentang apa tujuannya dan untuk siapa Davenport bekerja. Setelah diancam dengan mesin pemotong rumput, Davenport yang kesakitan dan ketakutan akhirnya membuka suara, di mana ia mengatakan bahwa Brake sudah tewas, sementara Januari sudah ia serahkan pada Alejandro tepat setelah pertemuan terakhirnya dengan Baudry di kantor polisi kemarin siang. Oh, that's where she is. She's there. No, stop! Please. Keep talking. Okay, it was Brake. Mendengar hal itu, Baudry pun mendesak Davenport untuk memberitahu di mana Alejandro berada. Namun Devin kembali enggan membuka suara. Hingga hal itu membuat Baudry semakin murka, di mana ia menyalakan mesin dan melukai batang hidung polisi korup itu. No! Setelah Devin buka mulut mengungkapkan di mana lokasi markas Alejandro, Baudry kemudian menyempatkan diri menulis sepucuk surat untuk Sofia putrinya, yang pada intinya beliau meminta maaf karena selama ini belum bisa menjadi seorang ayah yang baik. Dan jika sampai besok pagi sang ayah tak kunjung pulang, ia meminta Sofia agar segera pergi ke rumah neneknya yang berada di Meksiko. Kid, a long time ago, always have, Baudry. Setibanya di sebuah pabrik terbengkalai, Baudry menyeret Devin yang babak belur untuk jadikan sandera. Dan tak berapa lama ia langsung disambut oleh Alejandro yang petantang petenteng mengancam akan menghabisi Baudry bahkan juga Devin yang tidak berguna. Namun tak ada seorang pun yang menyadari bahwa Sofia sedari tadi diam-diam mengikuti ayahnya. Dan ketika Baudry nekat melepaskan tembakan, di tengah baku tembak, Alejandro memutuskan kabur kembali masuk ke dalam pabrik. Sementara Baudry tertembak di bagian dada, di mana salah satu anak buah Alejandro yang melihat hal itu diam-diam menyelinap dari samping untuk menghabisinya. Namun siapa sangka,
Beruntung Sofia melepaskan tembakan dan mengawasi pergerakan ayahnya dari kejauhan. Namun salah seorang pria berhasil mengetahui persembunyiannya, dan ketika pria itu berjalan mengendap-endap menuju ke arah Sofia, siapa sangka inilah yang terjadi. Sofia ternyata sudah mengetahui hal itu, di mana ia berhasil mengelabui pria tersebut dengan meninggalkan senapannya di atas drum kosong. Sementara itu Baudry yang sudah berada di dalam gudang menemukan Januari dalam keadaan baik-baik saja, begitu pula dengan istri dan anaknya Jensen yang ternyata selama ini disekap oleh Alejandro. Namun di saat sedang mencari kunci kurungan itulah Baudry tidak sempat menghindar, di mana Alejandro tiba-tiba muncul dan menikam perutnya dari belakang. Beruntung Sofia datang tepat waktu, dan dengan tewasnya Alejandro, ketegangan yang mereka rasakan pun seketika menghilang. Namun baku tembak malam itu membuat Baudry dan Januari harus menjalani perawatan selama 3 bulan. Dan singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Baudry dan Sofia mengajak Januari untuk tinggal bersama mereka demi menjamin keselamatannya. Dan film pun selesai.